Tuan Bai. Empat penguasa istana Jin Ruyan tampak tak berdaya. Tetapi Bai Guanxing tidak malu. Kamu mundur saja dan jangan menusukku dari belakang. Pada saat ini, jika dia tidak jatuh ke dalam perangkap di belakang punggungnya, setidaknya dia bukan musuhnya. Qin Yichen berdiri dengan bangga di samping. Tidak lupa menambahkan, ketika penyihir leluhur dirobohkan ke tanah, Anda juga bisa naik beberapa kaki. Mendesis. Jin Ruyan sangat ketakutan sehingga dia mengambil napas dingin. Bahkan sebelum dia berani menjawab percakapan, dia melihat Sebize mengangkat kepalanya dan tertawa liar. Tawa itu ganas, dan bahkan bulu-bulunya berubah menjadi cambuk, seperti ribuan cambuk. Ular sanca hijau dan ular berbisa. Pisau pencuri, dewa membuatmu gila. Lagi pula, tidak peduli bagaimana kamu memohon belas kasihan, kamu tidak dapat bertahan hidup. Bagaimana jika kamu memintamu untuk mengucapkan beberapa patah kata? Jin Ruyan mundur ketakutan. Ini adalah nenek moyang penyihir. Berani mengatakannya. Belum lagi mayatnya benar-benar sekarat. Mereka mungkin tidak berani menebus pisaunya. Penyihir leluhur dan komandan iblis akan bergabung. Dalam pertempuran ini, di mana Tuan Bai dan yang lainnya memiliki kesempatan untuk menang. Kecuali jika itu adalah kedatangan Dewa Raja pertarungan yang legendaris, mungkin ada sinar kehidupan. Tetapi pada saat ini, saya melihat bulan yang cerah di belakang Yue Gaoge, hawa dingin yang luar biasa, wajah dan nada suaranya bahkan lebih dingin. Penyihir leluhur, pisau pencuri ini, berikan padaku. Tuan telah memerintahkannya untuk dihancurkan. Sebizi melirik Yue Gaoge dengan jijik, berpikir bahwa muridnya Du Yao Yao bukanlah lawan, dan Yue Gaoge mungkin tidak lebih baik dari muridnya. Meskipun kesombongan pisau pencuri ini adalah kecerobohan yang langka dalam hidupnya, kekuatan Qin Yichen juga merupakan kaisar yang dia temui untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Tapi bagaimana dengan ini? Tidak peduli seberapa kuat kaisar, itu tetaplah kaisar, dan semut yang tinggi dan ceria tetaplah semut. Pertempuran ini tidak bisa dihindari. Meskipun Qin Yichen memiliki banyak orang, Putri Wenxing gemetar karena perbedaan kekuatan. Meskipun nenek moyang penyihir dan komandan iblis tidak sebagus para dewa, mereka juga pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Tidak ada keraguan dalam pertempuran ini, karena Qin Yichen tahu bahwa tidak mungkin untuk merebut kembali tempat di mana naga itu dikuburkan tanpa usaha apapun. Jika dia ingin membiarkan leluhur dan roh kepahlawanan beristirahat dengan tenang, dia harus bertarung. Perang. Tanda seru. Tanda seru. Qin Yichen meledak. Dan semangat juangnya langsung makmur. Lawannya adalah Yue Gaoge, yang membuatnya merasa jijik, meskipun yang terakhir memancarkan ketakutan dan kedinginan. Kamu telah melihat akhir Du Yao Yao. Sebagai murid Raja Dewa, orang lain akan membelinya, tetapi dalam kasusku, itu hanya omong kosong. Yue Gaoge mencibir, bahkan ketika niat membunuh diringkas, kata-katanya tampaknya tidak cemas. Jangan khawatir, saya tidak menggunakan murid Raja Dewa untuk menghancurkan Anda, tetapi untuk membunuh Anda dengan kekuatan saya. Bum bum bum. Selama minuman dingin, mayat Sebi sudah mengambil tindakan. Rambutnya tiba-tiba tumbuh lebih panjang, dan itu berubah menjadi ular sanca bermulut raksasa yang tak terhitung jumlahnya. Setiap ular sanca beracun dapat bertahan selama 9 hari. Pada saat ini, rambut yang tak terhitung jumlahnya telah berubah menjadi 10.000 ribuan ular sanca berbisa merobek dunia pada saat itu. Piton beracun itu mengangkat kepalanya dan memelototi kerumunan Bai Guanxing. Setiap mulut ular sanca beracun penuh dengan kabut beracun yang menyembur keluar. Seolah-olah racun iblis meletus seperti ini, itu pasti akan mempengaruhi Bai Guanxing. Namun, si bisi tidak ragu sedikit pun. Dapat dilihat bahwa begitu dia menembak, dia siap menghadapi hukuman dari surga. Kaisar Qingzu tidak dapat membantu dengan sinar roh yang tersisa, hanya untuk mengorbankan King Ye Tian Xinlian pada tingkat tinggi, hanya untuk melihat King Lian bergoyang dan meninggalkan cahaya ilahi, yang dapat menghilangkan racun dari penyihir leluhur beracun. Bagaimana mungkinkah begitu mudah menolaknya? King Ye Tian Xinlian layu hampir dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kelopak teratai hijau lembut asli yang kuat terus layu. Tetapi pada saat ini, ada badai salju menari di langit dan tanah. Perang. Tanda seru. Tanda seru. Bai Guanxing juga berteriak keras. Pada saat itu, dia bermandikan salju dengan jubah putih, berdiri di tengah badai salju yang dahsyat, seperti pantai yang perkasa di langit. Baginya, malapetaka dan perang ini tidak pernah berhenti. Tetapi sunyi. Ribuan tahun saja. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Blood Baby. Aku akan menyerahkannya padamu. Leluhur berdarah itu memamerkan giginya dan memecahkan mulutnya. Bahkan jika dia memiliki baju besi salju yang dingin, dia benar-benar tidak mau berhadapan langsung dengan komandan iblis. Jika dia tidak memperhatikan tinju yang menghancurkan, dia mungkin bahkan bisa menghancurkan pisau dagingnya. Tanda seru. Tapi tidak ada panah untuk mundur ketika busur dibuka. Yue Gaoge memperhatikan matanya. Dia tidak bisa menahan senyum, dan berkata dengan santai. Pisau pencuri. Mengapa kamu tidak menebak?
Apakah nenek moyang penyihir dan komandan iblis membunuh teman dan wanitamu terlebih dahulu? Atau haruskah aku membunuhmu terlebih dahulu? Qin Yichen tersenyum. Semuanya salah. Aku membunuhmu lebih dulu. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Saat kata, kematian, dibuka. Cahaya pedang Qin Yichen telah menembus dunia. Seolah-olah hukum diucapkan. Cahaya pedang muncul. Dan Dewa Meteor harus mati. Yue Gaoge juga menahan senyumnya. Dan hanya dalam sekejap, bulan terang di belakangnya tampak terputus. Cahaya bulan seperti aliran dingin. Dan kekuatan kekaisaran tubuhnya membuat dunia semakin suram dan dingin. Pisau pencuri itu benar-benar tidak sederhana. Tapi sayang sekali, itu saja. Saya melihat Yue Gaoge berubah menjadi cahaya ilahi. Dan sebagai murid Raja Dewa, dia benar-benar luar biasa. Di bawah sinar bulan yang bersinar, dia benar-benar menyinari bayangan waktu dan ruang bergerak Qin Yichen. Dengan gelombang jubah lengan Yue Gaoge, tampaknya menahan sinar bulan. Dan cahaya bulan menjadi ramping. Ramping seperti jarum dan pedang. Sinar pedang jarum cahaya bulan ini terlihat redup, tetapi cahaya bulan bersinar, tidak sebesar pedang sihir Qin Yichen, tetapi penuh dengan keanggunan tanpa akhir, seperti pedang menari dan mengobrol. Anda dapat melihat pembunuhan darah. Bum bum bum. Ketika pedang bertabrakan, pedang Qin Yichen sangat ganas, dan Yue Gaoge juga dalam bahaya. Dalam sekejap, cahaya kedua pedang telah terjalin selama ribuan saat, meledak setelah dunia dan bumi, membuat dunia yang sudah tandus lebih buruk. Namun, ketika kedua pedang bertabrakan, sulit untuk membedakan antara atas dan bawah, yang membuat Yue Gaoge secara bertahap mengungkapkan rasa ingin tahu. Itu tidak buruk. Pisau pencuri, tahukah Anda? Mereka mengatakan Anda tidak ada bandingannya, tetapi pada kenyataannya, Anda bisa melawanku. Ilmu pedang adalah kehormatan langka untukmu. Apakah murid Raja Dewa berbicara seperti ini? Qin Yichen mencibir. Pedang itu seperti naga, dan itu dapat diubah menjadi naga yang berkeliaran dengan satu tebasan, merobek cahaya bulan. Ganas dan mendominasi. Lalu ketika aku memenggal kepalamu nanti, itu juga akan menjadi kemuliaan langkamu. Semangat juang Qin Yichen tinggi. Dia tampaknya telah menderita dari keangkuhan orang-orang ini. Musuhnya gila, maka dia bahkan lebih hebat daripada lawannya. Pedang itu menyapu semua arah. Tetapi pada saat ini, saya mendengar Jin Ruyan dengan cemas berteriak, "Ayah Taois, hati-hati." Lagi pula, pengingat Jin Ruyan lambat untuk sesaat, hanya untuk melihat bahwa antara konfrontasi Qin Yichen dan Yue Gaoge, Yue Huazong, yang awalnya terbelah, tiba-tiba terbunuh. Sosok-sosok itu seperti menari bulan yang cerah, cahaya bulan seperti mencuci, dan dinginnya menggigit. Mereka tampak elegan tetapi dapat diringkas menjadi gerakan pembunuh diam-diam dalam sekejap. Meskipun pengingat Jin Ruyan terlambat, reaksi Qin Yichen sangat tajam. Tiba-tiba, abu dari roh kepahlawanan menempel di lonceng ilahi. Lonceng ilahi bersinar, dan garis-garis abu yang tercetak di jalan bersinar, terus bertabrakan dengan cahaya bulan. Pisau pencuri. Ada begitu banyak harta di tubuhmu. Itu membuatku sedikit cemburu.